Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul penjelasan tentang pengurapan. Dalam bukunya Understanding the Anointing, Kenneth Hagin bercerita bahwa pengurapan datang dan pergi tergantung waktu, kondisi, dan panggilan pelayanan tertentu. Namun, seiring waktu, Tuhan terus menambahkan terang dan pewahyuan yang makin dalam kepada tubuh Kristus. Kebenarannya tidak berubah, tapi pengertian kita bertumbuh. Salah satu hal penting yang kini semakin dipahami secara utuh adalah soal pengurapan. Dalam Perjanjian Lama memang benar bahwa pengurapan seringkali datang dan pergi. Contohnya, Roh Tuhan turun ke atas Simson saat ia perlu kekuatan untuk bertempur dan meninggalkan Raja Saul setelah ia tidak taat. Itu terjadi karena Roh Kudus belum tinggal di dalam manusia secara permanen. Namun, sejak Yesus bangkit dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kita yang percaya telah menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Artinya, pengurapan itu tidak lagi datang dan pergi, melainkan menetap dalam roh kita, siap diaktifkan kapan saja oleh iman. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ketika kita memahami bahwa pengurapan adalah hadirat Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak lagi mengukur kuasa berdasarkan perasaan, melainkan pada kebenaran firman. Ini juga ditegaskan oleh Nancy Dufresne, sekalipun beliau sering menyebut Kenneth Hagin sebagai ayah rohaninya. Dalam satu pengajarannya, Nancy menceritakan bagaimana saat dia melayani di sebuah ibadah, dia merasa kering secara emosional. Tidak ada perasaan khusus, tidak ada atmosfer istimewa. Tapi saat dia berdiri dan memulai mengajar, kuasa Tuhan mengalir deras. Ia berkata, pengurapan itu tidak datang dan pergi, tetapi kepekaanmu terhadapnya bisa meningkat atau menurun. Pengurapan itu selalu ada. Kamu tidak perlu merasakannya untuk tahu bahwa pengurapan sedang bekerja, kata Nancy Dufresne. Dia menekankan yang sering berubah bukan pengurapannya, tetapi kesadaran kita. Kalau kita tidak menghargai atau meresponnya dengan benar, kita bisa merasa seperti tidak diurapi. Padahal sebenarnya pengurapan itu tetap tinggal di dalam kita. Pengurapan tidak hilang, tetapi alirannya bisa terhambat jika kita tidak menjaga kepekaan dan ketaatan terhadap suara Roh Kudus. Itu sebabnya penting untuk hidup dalam hubungan yang intim dan taat kepada firman. Andrew Wommack juga menyampaikan hal yang serupa. Dalam roh, jiwa, dan tubuh, ia berkata, banyak orang mencari sensasi dan menunggu urapan turun seperti di Perjanjian Lama. Dalam roh kita yang telah lahir baru, ada kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu menunggu kuasa itu datang. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbarui pikiran kita dan melepasnya, kata Andrew. Imanlah yang mengaktifkan pengurapan, bukan perasaan. Pengurapan tidak membesar atau mengecil, itu hanya perasaan kita saja. Demikian komentar Pak Dolphy. Yang membedakan adalah keterampilan kita dalam melayankannya. Itu perlu jam terbang. Seperti listrik di rumah kita, kuasa Tuhan sudah tersedia.
Tapi saklarnya adalah iman. Tanpa iman, kuasa itu tetap ada tetapi tidak bekerja maksimal. Pengurapan tidak menunggu kita siap, melainkan menunggu kita percaya, dan kita tinggal menekan saklarnya. Andrew bahkan menceritakan kisah pribadinya saat suatu ketika ia merasa benar-benar kering secara emosional, bahkan merasa tidak layak memberitakan Injil. Tetapi ketika ia tetap berdiri, mengajar, dan percaya bahwa pengurapan Tuhan tetap ada, justru saat itulah banyak orang disembuhkan dan menerima terobosan. Kami telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan pengurapan itu tinggal di dalam kamu. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Fungsi pengurapan bukan hanya untuk memperkuat diri kita, tetapi terutama untuk melayani dan membangun orang lain. Semakin kita melayani, semakin kuat pula aliran kuasa yang dinyatakan. Jadi pengurapan yang datang dan pergi memang benar adanya dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, urapan tinggal menetap dalam roh kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari, menghormati, dan merespon pengurapan itu dengan iman dan ketaatan. Saya menuliskan ini karena Tuhan itu setia, menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran yang lebih dalam lagi. Pewahyuan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dialami dan dibagikan demi membangun tubuh Kristus. Kamu tidak perlu pengurapan yang baru. Kamu perlu menjadi terampil menggunakan pengurapan yang sudah kamu miliki. Quote dari Nancy Dufresne. Siap praktek? Yuk, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.